Oh my god, oh my god, it's so good. Dan sekarang kita tempelin. Oh my god, holy cow, it's so good. Oke, selamat datang di unboxing gue yang lain. Nah, kali ini gue pengen unboxing Hot Toys The Amazing Spider-Man. Yes. Halo. Akhirnya gue punya juga Hot Toys Amazing Spider-Man, yang dimana di dalamnya sini ada head sculpt Andrew Garfield-nya. By the way, video ini nggak ada maksud spoiler atau gimana ya. Kita cuma fokus ngomongin Hot Toys ini aja. Jadi ini nggak ada sangkut pautnya sama film No Way Home, karena kita cuma bakalan bahas ini aja. Lagian emang dia ada apa di No Way Home? Jadi sekarang langsung aja kita bahas apa yang ada di samping gua ini. Ini adalah Hot Toys The Amazing Spider-Man 1 yang kostumnya itu sebenarnya agak kontroversial, karena dulu banyak banget perdebatannya. Ada yang bilang kalau misalnya kostumnya ini nggak mirip sama di komik manapun. Ada juga yang bilang kostumnya terlalu bagus buat Peter bikin sendiri gitu loh. Jujur aja gua agak setuju sama pernyataan itu. Gua lebih suka sama kostumnya dia di Amazing Spider-Man 2. Tapi kenapa akhirnya gua beli ini? Karena gua suka sama head sculpt Andrew Garfield-nya, yang dimana kita nggak dapetin di Hot Toys Amazing Spider-Man 2. Dan tentunya juga harganya yang makin melejit di beberapa seller. Jadi sekarang karena gue udah gak sabar, langsung aja kita bahas boxnya kira-kira seperti ini. Jujur bener gue boxnya keren banget loh. Pose Spider-Man-nya keren, background gedung-gedungnya juga keren. Pokoknya semuanya kelihatan kompleks banget. Jujur aja ini boxnya sangat menarik mata gue sih. Tampak depannya kira-kira seperti ini. Ada Spider-Man yang lagi pose, dan jujur ini posenya keren banget. Dan ada tulisan The Amazing Spider-Man. Tampak sampingnya kira-kira seperti ini. Ada tulisan 1:6 scale, Spider-Man collectible figure MMS 179. Satunya lagi kira-kira seperti ini. Ada tulisan Marvel Spider-Man, dan juga ada Spider-Man yang lagi ngintip. Tampak atas bawahnya cuma ada tulisan The Amazing Spider-Man. Tampak belakangnya ada figurnya yang lagi mejeng kayak gini. Ada juga kredit buat yang bikin mainan ini. Dan tentunya tulisan yang kalian juga gak bakalan baca kalau kalian beli. Jadi kira-kira seperti itu packaging dari Hot Toys The Amazing Spider-Man ini. Sekarang tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita unboxing dia sama-sama. Dan karena ini boxnya kayak box sepatu, jadi kita nggak butuh kunai dulu untuk hari ini. Jadi ini boxnya unik banget karena lo bisa langsung angkat kayak gini. Lala, ada Spider-Man-nya lagi yang lagi mejeng. Dan ini kita bisa buka. Oh my god. Oke, tenang. Semoga ini sebagus yang gue ekspektasikan ya. Walaupun gue sempat lihat Andrew-nya itu ya cukup mirip aja, nggak mirip banget gitu loh. Tapi ini gue pengen buktikan sendiri apakah ini bagus. Jadi langsung aja kita buki. Oh my god. Warnanya tuh masih keluar banget loh. Gila ya, padahal ini mainan lama banget loh. Ya kisaran tahun 2012-an gitu lah. Jadi moment of truth, apakah ini mainannya sebagus itu ya guys ya? Langsung aja kita ambil, keluarin dari kandangnya laba-laba ini. Oh my god, setan pala buntung guys. Bentar, ketinggalan nih palanya. Look at that. Gua nggak tahu kenapa, padahal ini barang MISB, tapi dia palanya emang misah gitu. Mungkin sengaja kali ya. Jadi kita comot dulu nih plastiknya nih. Oke. Dan kita tempelin. Oh my god, it's so good. Holy cow. Itu adalah sensasi yang satisfying banget, karena ini masih nempel gitu lihat. Look at that. Oke, menurut gue ini nggak jelek loh. Ini cukup bagus loh. Entah kenapa ada berapa kritik keras buat mainan ini yang pernah gue baca, tapi buat gue ini cukup bagus sih. Apalagi kalau kita ambil head sculpt Andrew-nya. Oh my god. Oh my god, look at that. Ya seperti yang gue bilang, ini mirip aja, nggak mirip banget, tapi ini udah cukup menggambarkan Andrew banget sih. Belum lagi kalau kita tempelin di kepalanya kali ya. Dan sekarang kita tempelin. Oh my god, holy cow, it's so good. It's so good. Oh my god. Wah gila, gue happy banget sih, nggak tahu kenapa ya. Wah gila loh. Jujur proporsi head sculpt-nya menurut gue pas banget gitu loh. Nggak kegedean, nggak kekecilan. Nah sekarang gue pengen tanya sama kalian, menurut kalian bagusnya dipakai topeng atau pakai head sculpt yang ini? Coba deh komen di bawah. Dan by the way, seperti biasa, selain kita dapat figur yang super ganteng ini, kita juga dapat aksesoris lainnya kayak gini. Dan jujur ini sedikit banget loh dibanding aksesoris Hot Toys lainnya. Kita mulai dulu dari favorit gua, head sculpt-nya Andrew Garfield kayak gini. Yang seperti gue bilang di awal, ini mirip aja, cuma
udah ngegambarin banget si Andrew Garfield-nya sih. Ini menarik banget karena dia kayak ada luka gitu di bagian pipinya. Kayaknya ini kecakar lizard ya. Dan kalau dilihat dari berbagai sisi, kadang dia mirip Andrew Garfield, kadang mirip Andrew Taulani nih. Kayak ada beberapa bagian yang kurang mirip gitu loh. Tapi so far gue suka banget sama head sculpt ini karena dia salah satu head sculpt Spider-Man yang bikin sampai leher-lehernya gini. Udah gitu ada sambungan bajunya lagi, beda sama head sculpt-nya Tom Holland yang sekarang. Jadi kalau yang sekarang itu dia nggak ada lehernya gitu dan nggak ada sambungan leher ke kostumnya. Yang kadang bikin dia agak kelihatan kepanjangan sih lehernya. Nah menurut gue ini salah satu poin plusnya dari Hot Toys Amazing Spider-Man ya, dimana dia punya lehernya ini dan gue berharap banget Hot Toys bikin kayak gitu lagi sih. Next kita dapat spare tangannya kayak gini, ada yang ngebuka, nembakin jaring, megang jaring, dan ngegepel kayak gini. Jujur gue suka banget sama detail tangan-tangannya ini sih. Menurut gue ini movie accurate banget, bahkan sampai ke bantalan-bantalan tangannya pun juga ada gitu. Next kita dapat spare jaring kayak gini, yang tentunya juga bisa dipasang ke tangannya Spider-Man. Next kita dapat spare sendinya kayak gini, dan terakhir stand base-nya yang sesederhana ini. Jujur aja nih, ini stand base-nya bener-bener basic dan klasik banget menurut gue. Karena emang zaman dulu banget Hot Toys itu stand base-nya cuma begini doang. Gue inget ini karena emang dulu Hot Toys Avengers yang tahun 2012 itu begini semua loh. Jadi emang ini klasik aja gitu. Yang mau dibilang boring pun boleh juga, cuma menurut gue ini lebih klasik aja sih. Bener-bener sesimpel ini doang. Tapi nggak apa-apa, I still love it. Jadi cerita tadi semua aksesoris yang ada di dalam box ini. Dan seperti biasa di channel ini, box ini tradisinya harus dibully. Jadi mari kita ucapkan mantranya, packaging adalah sahabat. Jadi itu dia tadi unboxing dan juga first impression dari Hot Toys Amazing Spider-Man ini. Dan sekarang supaya kalian bisa lihat plus minusnya, mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya untuk lihat dia dalam detail lebih dekat. Let's go! Jadi ini dia tampak lebih detail dari Hot Toys The Amazing Spider-Man 1. Dan pertama-tama seperti biasa kita bahas dulu kepalanya. Menurut gua kepalanya ini udah mirip banget sama di filmnya, cuma agak kekuningan sih matanya nih. Ini Spider-Man hepatitis apa gimana nih? Kayak gue inget sih di beberapa part emang Spider-Man ini matanya agak kuning gitu. Cuma logikanya harusnya hitam karena dibikin itu dari kacamata. Nah di Hot Toys ini tuh dibikinnya bener-bener kuning gitu loh. Gak jelek sih, cuma gue gak yakin aja dia emang beneran kuning atau hitam gitu loh. Tapi head sculpt-nya oke banget sih. Dan dia juga bahannya dari kain gitu. So far gue suka-suka aja. Nah badannya sendiri ada yang bilang ini kecekingan. Cuma menurut gue ini udah pas banget karena di Amazing Spider-Man 1 dia emang kurus banget si Andrew Garfield nih. Jadi menurut gue ini pas-pas aja sih. Bahkan kelihatan agak berotot gitu. Bahan bajunya pun juga bagus banget, kayak rubberized gitu. Dan menariknya kayak ada pattern heksagonal gitu. Di bagian birunya juga sama, dia kayak bertekstur gitu. Dan yang gue suka dari figur ini adalah dia tuh warnanya bener-bener keluar banget. Jadi kayak super duper vibrant kayak gini. Dan sampai ke bawah pun juga sama, dia sangat amat bertekstur kayak gini. Ini jujur Spider-Man paling kasihan sih. Karena di depan belakang tepos gini loh. Pantatnya kagak ada, depannya juga kagak ada. Beda banget kalau dibandingin sama Hot Toys-nya Tom Holland. Kayak lu bisa lihat sendiri Tom Holland tuh lebih berisi gitu loh. Ya emang kasihan banget si Andrew nih. Udah mana nggak punya orang tua, nggak punya cewek, nggak punya pantat pula. Tapi itu semua nggak apa-apa karena at least dia punya web shooter yang cukup keren kayak gini. Walaupun nggak sedetail di filmnya, tapi ini udah cukup keren sih. Jadi mantap Hot Toys. Samping satunya lagi kira-kira sama aja seperti ini dan tampak belakangnya kira-kira seperti itu. Seperti yang gue bilang tadi, dia itu sangat amat bertekstur hampir seluruh badan dan gue suka banget sama logo laba-labanya ini. Kayak walaupun di print di atas bahan yang sangat bertekstur, tapi dia tetap bisa nempel dengan sempurna loh. Lu bayangin aja ini udah lama banget mainannya, tapi dia tuh tetap bagus, nggak ngelotok gitu loh bahannya. Dan sampai ke bawah pun kira-kira seperti ini, ya nggak bisa banyak yang dibahas sih kecuali pantatnya yang tepos ini. Olahraga kayak lu. Tampak bawahnya kira-kira seperti ini. Jujur gue suka banget sama telapak kakinya ya, karena keren banget loh ini patternnya. Dan ini kayak di filmnya, yang dimana ceritanya itu dia ngejahit sol sepatunya buat dijadiin kostum Spider-Man kayak gini. Bagus banget gak sih menurut kalian ini? Jujur gue suka banget sih. Tapi gue lebih suka lagi sama selangkangan yang kira-kira seperti itu. Dan tampak atasnya kira-kira seperti ini. Nah ini nih penyakitnya Hot Toys Spider-Man. Kalau dia bahannya dari kain kayak gini, biasanya ada sisa jahitan di atas kepalanya gitu. Tapi menurut gue mereka udah cukup bagus ngumpetin yang ini sih. Kayak nggak terlalu kelihatan karena nyatu sama jaring-jaringnya ini. Jadi gue nggak ada masalah sama itu. Jadi itu detail dari Hot Toys Amazing Spider-Man yang keren banget menurut gue. Tapi apakah artikulasinya sekeren detailnya? Mari kita buktikan sama-sama. Kepalanya nggak bisa muter full karena ketahan sama kainnya ya. Tapi dia bisa tengleng-tengleng kayak gini. Dan ngangguk-ngangguk kayak gitu. Bahunya bisa diangkat sejauh ini. Butterfly join di bahunya. Jadi dia bisa ke depan sejauh ini. Dan ke belakang sejauh itu aja. Swivel di bicepnya. Sikunya bisa ditekuk sejauh ini dan lurusin lagi. Ball join di pergelangan tangannya. Dan seperti biasa dia juga bisa bernyanyi. Bergoyang. Diafragmanya bisa muter-muter kayak gini. Pinggangnya pun juga bisa kayak gitu. Kakinya bisa ke depan sejauh ini dan ke belakang sejauh itu aja. Nggak bisa digerakin loh ini. Jadi emang cuma mentok segitu aja guys. Ada swivel juga di pahanya. Dengkulnya bisa ditekuk sejauh ini dan dilurusin lagi. Hampir tidak ada sendi di kakinya ya. Jadi dia agak susah digerakin ke depan belakang. Apalagi pivot-pivot kayak gini. Dan terakhir dia bisa ngangkang sejauh ini. Jadi dengan segala artikulasi dan detailnya, dia bisa pose-pose kayak gini. Kayak gini. Kayak gini. Kayak gini.
gini, kayak gini, ataupun kayak gini. Overall gue suka banget sama figur ini loh. Kayak walaupun ini mainan lama, tapi masih bisa dicari yang perfect condition kayak gini. Teksturnya masih bagus dan nggak ada bagian yang ngelotok sama sekali. Dan gue saranin kalau dipajang mendingan pakai mukanya Andrew aja sih. Karena kayak lebih ganteng aja gitu, kayak selingkuhan mama kamu. Jadi itu dari lebih dekat dari Hot Toys The Amazing Spider-Man 1. Sekarang langsung aja kita ke sesi selanjutnya. Let's go. Nah, ini nih perbedaan ukurannya. Kalau misalnya disandingin sama Hot Toys The Amazing Spider-Man 2, kok tingginya beda ya? Padahal harusnya orang yang sama gitu loh. Hot Toys Iron Spider upgraded dan black and gold suit, Hot Toys Iron Man Mark 7, Hot Toys Captain America, dan juga Woody Buntung. Dan sekarang buat yang nanya harganya berapa, boy? Ini gue ngomongin harga barunya ya. Harga bekasnya mungkin ada yang jauh lebih di bawah ini. Harga barunya sekarang itu bisa sampai 6 jutaan sampai 24 juta. Ya emang kadang orang ngasal aja sih kalau naruh harga. Cuma 24 juta menurut gue kebangetan banget sih. Jadi menurut gue kalau kalian nyari yang baru dengan harga 6 jutaan atau mungkin ke bawah itu lebih bagus lagi, menurut gue untuk sekarang wajar aja harganya segitu. Karena emang hype Spider-Man lagi gila-gilanya sekarang. Ya walaupun kita nggak tahu di film ada apa enggak gitu. Tapi ya gitu, hasil riset gue di eBay ya harganya sekitaran 6 jutaan gitu lah yang barunya. Gue udah nyari juga di Tokopedia, tapi kebanyakan mereka jual bekas dan ada juga yang udah defect-defect gitu loh. Jadi ya namanya barang bekas ada aja minusnya gitu loh. Dan karena emang ini mainan susah banget dicarinya sekarang, mohon maaf sekali gue nggak bisa ngasih linknya. Tapi kalau kalian pengen nyari langsung aja cari dengan keyword Hot Toys Amazing Spider-Man. Jadi paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nama gue Mr. Rinaldi dan semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman. Selamat datang di video unboxing gue yang lainnya kali ini. Oke, selamat datang di video unboxing. Selamat datang di video unboxing. Oke, selamat datang di video unboxing. Oke, selamat datang di video. Background gedung-gedungnya. Background gedung-gedungnya. Susah banget dah. Nah, di Hot Toys ini dibikin